Sosok Hirayama itu seperti manusia yang menghilang dari hidup modern. Dia bangun jam yang sama, dengerin kaset lama, kerja bersih-bersih toilet, makan sendirian, baca buku bekas, pulang, tidur, ulang lagi besok. Di permukaan dia terlihat biasa banget. Tapi justru disitulah seluruh pesan besar film ini bekerja. Secara psikologi, pola hidup Hirayama mirip dengan konsep flow state lifestyle dari Mihaly Csikszentmihalyi. Flow state lifestyle adalah cara hidup yang didasarkan pada pencapaian dan pemeliharaan flow state, yaitu kondisi mental di mana seseorang sepenuhnya tenggelam, fokus, dan menikmati aktivitasnya. Gaya hidup ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kepuasan dengan menyelaraskan tantangan tugas dengan tingkat keterampilan individu. Intinya, orang menjalani hidup dengan berusaha mencapai dan berada dalam kondisi in the zone yang optimal, di mana pekerjaan terasa ringan dan waktu terasa berlalu dengan cepat. Hidup yang dibentuk oleh rutinitas bermakna. Hirayama memilih hidup sederhana, bukan karena kalah dari dunia, tapi karena dia menemukan ketenangan yang dunia modern gak bisa kasih. Di sisi filsafat, hidup Hirayama sangat dekat dengan Zen Buddhism, di mana kesederhanaan adalah jalan menuju kebebasan batin. Banyak penonton mengira hidup Hirayama itu kosong. Padahal bagi para ahli psikologi eksistensial seperti Viktor Frankl, rutinitas yang penuh kesadaran justru menciptakan makna paling stabil. Hirayama melihat keindahan dari hal-hal kecil. Cahaya matahari menembus daun, suara kaset lama di mobil tuanya, bayangan pepohonan yang bergoyang saat ia makan siang, merawat tanaman, toilet bersih yang membuat orang lain nyaman. Nietzsche pernah bilang, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Orang yang punya alasan untuk hidup bisa menghadapi cara hidup apapun. Hirayama tidak sedang menjalani hidup kecil. Dia menjalani hidup yang dia pilih, dan itu membuatnya bebas. Adegan terakhir film ini sering bikin penonton bingung. Hirayama tersenyum, tapi air matanya hampir jatuh perlahan. Apa artinya? Secara psikologis itu disebut mixed effect emotion. Kondisi ketika seseorang merasakan syukur, sedih, dan damai dalam satu waktu. Perasaan yang cuma muncul ketika seseorang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sementara secara filsafat, ini mirip gagasan Albert Camus tentang absurdisme. Kita menyadari hidup absurd, tapi kita menyukainya. Hirayama tahu hidupnya sederhana, tapi ia bebas memilih mencintai setiap detiknya. Senyum itu bukan tanda bahagia atau sedih, itu tanda penerimaan. Banyak yang ngerasa Hirayama itu kesepian, padahal dia tidak pernah kesepian. Dia hanya hidup dalam kesendirian yang sehat. Tokoh filsafat Jepang, Kitaro Nishida, menyebut konsep ini sebagai absolute solitude, kesendirian yang membuka ruang untuk menemukan diri. Di film, kesendirian Hirayama bukan luka, tapi cara untuk memulihkan dirinya, mengamati dunia, merasakan hidup tanpa tekanan sosial, menjadi otentik. Beberapa psikolog modern menyebut kondisi ini sebagai mindful solitude, kesendirian yang menyehatkan identitas diri. Salah satu simbol paling kuat di film adalah koleksi foto daun Hirayama. Kenapa daun? Kenapa cahaya? Kenapa momen itu berulang? Jawabannya ada di filsafat Jepang. Wabi-sabi, keindahan dalam ketidaksempurnaan dan kefanaan. Daun itu sementara, cahaya itu sementara, momen itu sementara. Hirayama menyimpannya bukan untuk memiliki, tapi untuk menghargai. Seperti kata seniman Jepang Ryokan, dunia cukup dengan apa adanya. Lewat daunnya, Hirayama mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan melihat dunia pelan-pelan. Stoikisme mengajarkan untuk membedakan antara yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius menulis bahwa kita memiliki kekuasaan atas pikiran kita sendiri, bukan atas kejadian luar. Hirayama menunjukkan penguasaan itu. Dia menerima yang tak bisa diubah, keadaan ekonomi, masa lalu, keterbatasan, dan ia memilih reaksi yang tenang. Bukan pasif, ini pilihan aktif. Memilih kebajikan praktik sehari-hari sebagai bentuk kebebasan batin. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Marcus Aurelius. Film ini pada akhirnya bukan tentang pembersih toilet, bukan tentang Tokyo,
bukan tentang kesendirian. Film ini adalah cermin, pengingat bahwa mungkin kita terlalu sibuk mengejar hidup besar, sampai lupa bahwa hidup kecil pun bisa membuat kita utuh. Dari Hirayama kita belajar, nikmati hal kecil. Jalani hari dengan kesadaran. Damai tidak harus mahal, rutinitas pun bisa suci. Kebahagiaan tidak perlu alasan besar.